Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Wararini Anjilni dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-10 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SH.MH. Hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Selanjutnya, teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, teori syarat mutlak. Berasal dari von Bury, bahasa Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Lalu ada teori individualis, mengadakan pembatas antara syarat dengan sebab secara pandang khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri. Tokoh atau penganut teori individualis adalah yang pertama, Brigmeier. Sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua, Binding. Menurut Binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul, positif. Selanjutnya, teori generalis. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antepactum, yaitu serentelan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok menimbulkan akibat. Mungkin cukup sekian review yang saya sampaikan dari pertemuan ke-10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.